Pernahkah kamu mendengar cerita tentang sebuah desa yang tiba-tiba menghilang dari muka bumi? Belum lanjut jangan lupa. Pernahkah kamu mendengar cerita tentang sebuah desa yang tiba-tiba menghilang dari muka bumi? Tidak terbakar, tidak tenggelam, tidak juga ditinggalkan. Tapi hilang, seperti tak pernah ada sama sekali. Di Jawa, kisah seperti ini bukan hal baru. Banyak tempat yang dulunya ramai, kini hanya menyisakan hutan dan sunyi. Namun, ada satu kisah yang begitu aneh hingga membuat banyak orang percaya bahwa desa itu bukan sekadar hilang, melainkan ditelan oleh dunia lain. Kita akan menelusuri kisah tentang sebuah kampung yang disebut orang sebagai Kampung Mari, desa yang konon hilang tanpa jejak, menyisakan hanya kabut, batu hitam besar, dan suara gamelan yang terdengar setiap malam Jumat Kliwon. Sebuah kisah nyata yang berasal dari jantung Pulau Jawa. Desa ini dulu bernama Watu Janggar, terletak di kaki Gunung Lawu bagian barat, wilayah yang penuh hutan pinus dan lembah dalam. Pada tahun 1970, desa ini hidup tentram. Warganya bekerja sebagai petani, pembuat anyaman bambu, dan pengrajin kayu. Di tengah desa berdiri sebuah lapangan luas, dan di tengah lapangan itu ada sebuah batu besar berwarna hitam legam. Batu itu disebut Watu Janggar. Batu yang dipercaya memiliki penunggu makhluk gaib yang menjaga keseimbangan desa. Setiap tahun, di bulan Suro, warga mengadakan upacara kecil di sekitar batu itu. Mereka membawa sesajen, kembang 7 rupa ium panggang, dan nasi tumpeng. Tujuannya sederhana, memohon keselamatan. Namun pada tahun 1973, kepala desa baru yang berpendidikan kota menolak tradisi itu. Ia menganggap semua ritual itu sebagai tahayul yang menghambat kemajuan. Malam itu juga, orang-orang tua di desa merasa tidak tenang. Angin berhembus dingin dari arah gunung, dan suara gamelan terdengar samar dari lapangan. Padahal tidak ada yang sedang bermain. Sejak malam itu, keanehan mulai terjadi. Ternak mati mendadak. Seorang anak kecil hilang di dekat batu itu, hanya menyisakan sandal dan suara tangisan di tengah kabut. Tapi anehnya, kepala desa bersikeras bahwa semua itu hanyalah kebetulan. Tepat pada malam Jumat Kliwon di bulan Suro tahun 1973, hujan deras mengguyur wilayah Gunung Lawu. Langit gelap gulita. Sekitar tengah malam, warga dari desa tetangga desa Kembang Jati melihat cahaya aneh dari arah Watu Janggar. Cahaya merah berputar di langit, disertai suara gong dan kendang yang terdengar dari kejauhan. Mereka mengira ada pesta atau ritual besar. Namun saat pagi datang, jalan menuju Watu Janggar tertutup kabut tebal. Warga yang mencoba masuk terpaksa berhenti. Suara mereka menggema sendiri di antara kabut, seolah ada dinding tak terlihat. Setelah kabut mereda, mereka mendapati sesuatu yang mustahil. Desa itu hilang. Hanya tanah lapang basah dan batu hitam besar berdiri di tengahnya. Semua perabot, hewan, bahkan sumur pun lenyap. Yang lebih aneh, tanah di sana terasa hangat, seolah baru terbakar dari dalam. Tim aparat datang beberapa hari kemudian. Mereka menemukan jejak pondasi rumah, tapi semuanya tampak sudah ditinggalkan bertahun-tahun. Padahal, baru kemarin desa itu masih ramai. Pemerintah setempat mencoba melakukan penyelidikan resmi. Polisi, geolog, hingga paranormal dipanggil. Tapi hasilnya nihil. Peta desa resmi kemudian dihapus pada tahun 1975. Dan nama Watu Janggar hilang dari arsip administrasi. Namun, seorang saksi bernama Rono, warga muda yang malam itu kebetulan berada di luar desa, memberikan kesaksian mengerikan. Saya waktu itu dengar suara gamelan dari lapangan. Padahal udah malam banget. Saya pikir ada latihan kesenian. Tapi waktu saya dekati, tanahnya bergetar, kayak ada sesuatu di bawah. Saya lari. Besoknya, waktu saya balik desanya udah gak ada. Cuma ada batu itu, tapi warnanya udah berubah hitam legam kayak arang. Beberapa peneliti percaya ada fenomena alam tak biasa. Tapi tak sedikit juga yang yakin desa itu ditarik ke alam gaib karena melanggar janji dengan penunggunya. Dalam kepercayaan Jawa kuno, ada konsep desa gaib dunia paralel, tempat roh dan manusia hidup berdampingan. Beberapa paranormal yang datang ke lokasi Watu Janggar mengaku melihat bayangan orang menumbuk padi di udara kosong. Ada juga yang mencium aroma dupa, padahal tak ada api. Salah satu dari mereka
bahkan sempat merekam suara gamelan yang tak berasal dari manapun. Suaranya jelas, gamelans, dan suara orang berbicara dalam bahasa Jawa kuno. Warga sekitar kemudian percaya bahwa desa itu tidak benar-benar hilang, tapi berpindah ke alam lain, menjadi kampung makhluk halus. Beberapa orang bahkan mengaku pernah melihat arak-arakan pengantin lewat di jalan hutan yang dulunya menuju ke desa itu. Tapi anehnya, arak-arakan itu tak memiliki bayangan, dan dalam hitungan detik, semuanya hilang, tertelan kabut. Siak itu, orang-orang memberi nama baru pada tempat itu, Kampung Mati tahun 2010. Sekelompok mahasiswa arkeologi melakukan penelitian di daerah pegunungan itu. Mereka menggunakan citra satelit dan GPS untuk memetakan daerah hutan yang dipercaya dulunya lokasi Watujang. Hasilnya mengejutkan. Dari atas udara muncul pola persegi panjang dan lingkaran menyerupai denah rumah dan jalan desa. Tapi anehnya, pola itu hanya muncul pada malam hari dan menghilang total saat siang. Beberapa alat magnetik mereka juga rusak. Kompas berputar tanpa arah, dan alat komunikasi sering menangkap suara aneh seperti kendang dan gong. Salah satu anggota tim mengaku melihat bayangan perempuan. Tatapannya kosong, tapi matanya bersinar redup. Saat didekati, sosok itu hilang, meninggalkan aroma bunga melati. Sejak saat itu, lokasi tersebut ditutup. Tidak ada penelitian lanjutan yang diizinkan. Hingga hari ini, lokasi Watujanggar dikenal warga sekitar sebagai kampung mati. Tidak ada yang berani bermalam di sana. Setiap malam Jumat Kliwon, suara gamelan masih terdengar, seolah desa itu masih hidup di dunia lain. Konon, jika kamu berjalan sendirian di jalan hutan menuju Gunung Lawu, lalu mendengar suara gamelan di tengah kabut, jangan pernah berhenti, karena mungkin kamu sedang berada di depan gerbang kampung mati, desa yang sudah lama hilang dari dunia manusia. Karena di dunia ini, tidak semua yang hilang benar-benar lenyap. Beberapa hanya berpindah tempat, menunggu waktu untuk ditemukan kembali. Simpan kisah ini, karena misteri kadang lebih nyata dari kenyataan. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar kau tak ketinggalan kisah menarik selanjutnya.